Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil review paper P7 terkait tata kelola perusahaan, pertanggungjawaban lingkungan, dan kinerja perusahaan, bukti empiris di Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Audi Astika Dewi, NIM 046. Yang kedua, Sari Sonita, NIM 088. Yang ketiga, Feriantosa Elvin, NIM 305. Dan saya sendiri, Ella Fatmawati, NIM 343. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian dari paper, yaitu abstrak. Abstrak yang terdapat pada paper P7 ini menurut kelompok kami sudah cukup lengkap karena dilengkapi dengan poin-poin penting. Yang pertama, topik utama. Topik utama di sini menguji hubungan tidak langsung tata kelola perusahaan dan nilai perusahaan dengan pertanggungjawaban sebagai mediasi. Poin kedua, sudah terdapat tujuan penelitian, yaitu bertujuan menguji pola hubungan tata kelola perusahaan, pertanggungjawaban lingkungan, dan nilai perusahaan di Malaysia dan Indonesia. Poin ketiga, sampel data yang digunakan. Di sini berdasarkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan dari periode 2013. Sedangkan data lain yang diperoleh maupun digunakan dari database Osiris, Bursa Malaysia, dan Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, poin keempat. Di sini ada hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa pasar Malaysia dan Indonesia tidak merespon informasi pertanggungjawaban lingkungan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa kesadaran publik dan perusahaan Malaysia dan Indonesia akan pentingnya pertanggungjawaban lingkungan itu masih cukup rendah. Selanjutnya, poin yang kelima, dilengkapi dengan keyword. Nah, dalam paper P7 ini dilengkapi dengan keyword maupun kata kunci, yaitu tata kelola perusahaan, pertanggungjawaban lingkungan, dan nilai perusahaan. Untuk poin yang terakhir, itu dilengkapi dengan abstrak yang terdiri dari 2 bahasa. Nah, paper P7 ini dilengkapi dengan 2 bahasa yang meliputi berbahasa Inggris yang disertai terjemahannya dan berbahasa Indonesia. Baik, selanjutnya ada bagian pendahuluan, di mana pada bagian pendahuluan ini peneliti menjabarkan mengenai sistem tata kelola perusahaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya pernyataan dari Al-Said, Al-Tuwaijri, Christensen, Hedges, dan lainnya. Selain itu, di bagian pendahuluan ini juga membahas tentang sistem tata kelola perusahaan. Penulis di sini menjabarkan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan, diantaranya teori legitimasi dan teori pemangku kepentingan. Hal ini membantu pembaca untuk memahami definisi dari teori legitimasi dan teori pemangku kepentingan, dan juga membantu pembaca untuk memahami hubungan antara tata kelola dengan teori tersebut. Selanjutnya pada paragraf kelima, peneliti membahas mengenai pola hubungan tata kelola perusahaan, pertanggungjawaban lingkungan, dan nilai perusahaan yang dinilai belum jelas di negara berkembang. Hal ini diperjelas dengan memaparkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jo dan Harjoto pada tahun 2012, yang menguji hubungan tata kelola perusahaan, pertanggungjawaban lingkungan, dan nilai perusahaan di negara berkembang secara simultan. Paragraf ini juga dapat memberikan gambaran perbandingan serta gap dari penelitian sehingga memudahkan bagi pembaca untuk memahami mengenai pola hubungan antara ketiga variabel tersebut. Hal lain yang juga dibahas dalam pendahuluan ialah mengenai kontribusi penelitian, di mana penelitian ini berkontribusi dalam literatur pertanggungjawaban sosial, terkhusus pada aspek lingkungan di negara berkembang. Peneliti juga menjelaskan mengenai pengujian yang dilakukan, yakni untuk menguji pengaruh dari tata kelola dan pertanggungjawaban lingkungan perusahaan
pada nilai perusahaan yang dimana diwujudkan dengan menguji hubungan tata kelola dan pertanggungjawaban lingkungan perusahaan di Indonesia dan Malaysia. Dengan adanya pembahasan ini, pembaca dapat mengetahui hal apa saja yang dapat disumbangkan maupun diberikan dari hasil penelitian untuk kehidupan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas penurunan hipotesis dan analisis logika pada paper P7. Hipotesis pertama, konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif pada pertanggungjawaban lingkungan perusahaan. Ketika struktur kepemilikan perusahaan tidak terkonsentrasi atau tersebar, peluang perusahaan dimiliki oleh publik dari berbagai kalangan semakin besar. Akibatnya, isu terkait pertanggungjawaban pada publik pun semakin penting. Semakin meningkatnya kepentingan pada pertanggungjawaban publik, maka kebutuhan akan terlibat pada aktivitas sosial dan lingkungan semakin besar. Begitu pula pada pengungkapan aktivitas pertanggungjawaban tersebut. Hipotesis kedua, kualitas audit berpengaruh positif pada pertanggungjawaban lingkungan perusahaan. Kualitas audit tidak hanya terlihat dari pelaporan keuangan perusahaan, namun juga aktivitas sukarela perusahaan. Hubungan positif antara kualitas audit dan kualitas pengungkapan informasi. Hubungan positif tersebut dapat terjadi karena semakin tinggi komposisi komite audit independen, dapat mengurangi permasalahan keagenan, sehingga dapat meningkatkan kontrol internal, termasuk mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan pertanggungjawaban lingkungan. Hipotesis ketiga, konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif pada nilai perusahaan. Terjadi permasalahan keagenan yang lebih tinggi di perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi dibanding dengan perusahaan dengan kepemilikan tersebar. Kepemilikan saham yang tersebar dapat menjadi salah satu mekanisme untuk mengurangi biaya keagenan, sehingga nilai perusahaan dapat meningkat. Hipotesis 4, kualitas audit berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Komite audit independen dapat berfungsi sebagai pengawas kinerja, pengamat sistem pengendalian internal, dan penguji atas kredibilitas informasi akuntansi yang disediakan oleh agen, yaitu manajer. Keseluruhan fungsi tersebut bertujuan memberikan kualitas audit yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hipotesis 5, pertanggungjawaban lingkungan perusahaan berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Salah satu pertimbangan perusahaan melakukan pertanggungjawaban lingkungan atau tidak adalah implikasi aktivitas tersebut bagi perusahaan. Apakah manfaat yang diperoleh akan sebanding dengan usaha atau biaya yang dikeluarkan? Dampak pertanggungjawaban sosial dan lingkungan pada kinerja perusahaan telah diuji di beberapa penelitian. Hipotesis ke-6, pertanggungjawaban lingkungan perusahaan memediasi hubungan antara tata kelola dan kinerja perusahaan. Mekanisme tata kelola yang efektif seharusnya berhubungan positif dengan keputusan perusahaan melakukan aktivitas pertanggungjawaban lingkungan, dan seharusnya juga terdapat hubungan positif antara keputusan pertanggungjawaban lingkungan tersebut dengan kinerja perusahaan. Karena pertanggungjawaban lingkungan memitigasi konflik kepentingan antara manajer dan para pemangku kepentingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang metode pemilihan sampel pada penelitian tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Pusat Data Osiris, Bursa Efek Indonesia, dan Bursa Malaysia.
Peneliti melakukan analisis konten untuk memperoleh data pertanggungjawaban lingkungan. Sampel penelitian ditentukan menggunakan purposive sampling dengan kriteria. Yang pertama, sampel tercatat sebagai emiten di BEI dan Bursa Malaysia periode 2013. Yang kedua, sampel merupakan perusahaan dengan kapitalisasi pasar 50 terbesar di sektor manufaktur atau terdaftar dalam sektor pertambangan. Dan yang ketiga, sampel menyajikan laporan tahunan yang berakhir pada Desember 2013. Menurut pendapat kelompok kami, pengambilan sampel penelitian dengan purposive sampling sudah tepat karena purposive sampling merupakan bagian dari teknik non-probability sampling yang mana jumlah populasi tidak diketahui secara pasti. Karena dalam penelitian tersebut, peneliti mengambil sampel tentang perusahaan dengan kapitalisasi pasar 50 terbesar di sektor manufaktur atau pertambangan dan tercatat di BEI maupun Bursa Efek Malaysia. Sehingga jumlah populasi tidak diketahui secara pasti dan peneliti harus mengambil sampel sesuai dengan kriteria pengambilan sampel tidak dilakukan secara acak karena elemen sampel yang diambil merupakan ciri khusus dari populasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.